bahwa ini adalah mudah-mudahan menjadi tanda bahwa kita memang diinginkan baik oleh Allah. Karena di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ujar Nabi, "May yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dia tentang urusan-urusan agama. Jadi bila Allah menghendaki orang itu baik, maka Allah akan jadikan paham inya itu agama. Tapi paham agama itu kada simsalabim. Lalu ada majelis begini, kita bersyukur karena ini majelis adalah wasilah yang mengantarkan kita kepada paham terhadap agama. Berarti majelis ini berdiri di tempat seperti ini, berarti tanda Allah menginginkan kebaikan bagi penduduk sini. Karena bila Allah menghendaki mereka baik, Allah pahamkan mereka agama. Kayak apa mereka paham? Ada majelis, ada madrasah, ada pesantren yang menjadi wasilah mereka paham terhadap agama. Karena kada akan kita ini hidup menyembah Allah ba'amal munkar ilmu. Nah, cuma pulang ilmu tadi, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu kada simsalabim, ilmu itu dituntut, dipelajari. Tadi Guru Udin membahas tentang perempuan, bahwa terkadang perempuan itu terjatuh dengan sebab perhiasan yang mereka pakai. Padahal sebenarnya kalau perempuan sadari, bukan perempuan yang menjadi bagus ketika berperhiasan, tetapi perempuan itu jauh lebih berharga dari perhiasan yang dia pakai. Justru perhiasan itu jadi bagus karena dipakai bebini, bukan bebini memakai perhiasan bebini jadi bagus, tapi emasnya jadi bagus lamun bebini nang pakai. Buktinya coba misalnya Guru Syafi'i suruh pakai bonel emas, kan kada bagus juga jadinya. Bukan karena orangnya memakai emas, tapi di mana emas itu dipakaikan, menunjukkan bahwa bebinian itulah sebenarnya yang lebih bagus daripada emas, lebih berharga. Nah tapi memakai emas yang ternyata dibolehkan bagi bebini pun beilmu. Makanya Guru Udin tadi menjelaskan ada ilmu tentang perhiasan. Kada kawa juga perhiasan itu asal pakai. Karena selama ini bebinian mengira kami jar pakai perhiasan wajib lah berzakat, kada wajib jar selama emasnya dipakai. Bujur, kada wajib bila dipakai selama dalam batas wajar. Tapi menjar Guru Udin tadi bujur-bujur, mak ulun membayangkan ya Guru Udin tadi sasak tangan, jangan ditimpa orang tuh kada luka. Saking sasaknya tangannya lawan emas. Kayak apa? Kayak itu berpakaian. Maka orang seperti ini, ala kulli hal, satu kesimpulan kita, manakala kita didatangkan oleh Allah ke majelis ilmu, itu berarti Allah menghendaki kita baik. Karena pada akhirnya, ulun malam ini kadosa terlalu panjang lah. Jadi lakas tuntung, lakas juga kita makanan. Mun ada. Mun kada ada keluaran kita. Warung banyak. Jadi itu ilmu. Kenapa Allah menghendaki kita berilmu? Karena di dalam hidup ini para jamaah, sejak mata kita terbuka kita akan diuji oleh Allah. Nah menghadapi ujian itu kada akan kita lolos pun kita kada berilmu. Sedangkan kita diuji ini sampai ulama mengatakan la tastaghrib buku al-aqdar. Maksudnya terkadang ada di antara kita bila bertemu masalah lalu ngomel. Kenapa jar hidupku ini bermasalah aja terus? Kenapa hidupku bilang diuji terus? Lo pian jangan heran. Kalau pian hidup di kutub, itu ada di kutub. Kutub itu kan ada kutub utara, ada kutub selatan. Mun kutub utara itu di mana? Kutub utara itu Alaska kah? Daerah Alaska kah? Mun kutub selatan di mana? Mun Wahau itu mungkin kutub tenggara kalau berarti. Bon, Antartika ya tuh seperti itu. Jadi itu kan daerah salju melulu lah. Lalu ketika orang tulak ke kutub, inya melihat ke muka, ke kanan, ke kiri, ke belakang, salju aja. Jangan ngomel karena dia di kutub. Ketika pian berada di kutub, kemana aja memandang nang dilihat salju, pian jangan ngomel. Pian memang di wadah salju. Ketika pian tulak ke gurun Sahara, lalu pian melihat di muka pasir, di belakang pasir, kanan pasir, kiri pasir, kemana berjalan. Ya pian jangan heran nang pian temui pasir karena pian di gurun Sahara.
Lalu hari ini pian berada di dunia, ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang. Nang pian lihat ujian, memang pian berada di tempat di mana pian diuji di situ. Lalu ujian aja nang ditemui. Orang ulangan, ini kada suatu turun sekolah, sekali turun ulangan, ngomel. Kenapa tatamu soal terus ya? Mun orang dasar ujian. Jadi inilah kita, ketika diuji oleh Allah, bagaimana lolos terhadap ujian tadi, maka diperlukanlah ilmu untuk kita lolos tadi. Karena di dalam riwayat lain dikatakan, may yuridillahu bihi khairan yusab minhu. Apabila Allah menghendaki orang itu baik, Allah akan uji. Sebagaimana riwayat mengatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan uji. Nah, kayak apa ini lolos ujian? Tadi modelnya ilmu itu berkait. Bahwa bila Allah cinta dengan pian, Allah akan uji pian. Tetapi sebelum pian diuji, pian dimodali dengan ilmu yang akan mengantarkan pian lolos terhadap ujian. Nah, jadi supaya kada berpanjang lebar dan kada ngalor ngidul, ulun kebetulan ada terbaca riwayat satu cerita di zaman Nabi Allah Isa alaihi salam. Pas ada terbaca riwayat itu, karena alhamdulillah nangkena Guru Udin membaca tiap malam, anu sidin membaca kitab Asmaul Husna, langsung beliau diajarkan oleh pengarang kitab ini, yang insya Allah semua nang sidin sampaikan itu berkait ke guru sampai ke Nabi. Jelas, karena memang dikatakan al-isnadu minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad, setiap orang akan berpandir sekehendak hatinya. Nah, kayak ini jelas pertanggungjawaban. Ketika berbicara ini, pertanggungjawabannya jelas ke siapa. Dan itu dipertanggungjawabkan sampai ke Nabi. Dan kita pun bicara kadang ngalor ngidul, manakala ada kitab yang kita baca. Itu menjaga kita, dan ujar guru bahari di Martapura, bekitab tuh nanganya diantaranya adalah untuk menjaga jangan sampai kita merasa menyampaikan itu dari kita. Tetapi kita ini menjadikan diri kita corong daripada mu'alif yang ingin menyampaikan maksud sirin dalam kitab itu. Nah, sekarang ini ada kisah menarik. Diceritakan di sini, yuhka'an Isa alaihi wa ala nabiyyin afdhalus salati wa tammut taslim marra bi rajulin a'ma. Jadi ada kejadian menarik. Dulu Nabi Isa itu kan kita temanya tadi bicara bahwasanya apabila Allah menghendaki orang baik, Allah akan jadikan inya paham agama. Gitu kalau awalnya. Imbah itu di riwayat lain lagi Nabi katakan apabila Allah menghendaki orang baik, Allah akan uji. Tetapi tentunya ujian yang dihadapi ini sudah punya modal agama, karena Allah ajarkan. Kita bisa katakan kesimpulannya orang ini bakal lulus. Kenapa lulus? Karena ada modal untuk menghadapi ujian, maka lulusnya. Nah, sekarang ini diceritakan suatu hari Nabi Isa lewat di hadapan seorang lelaki, marra bi rajulin a'ma, seorang lelaki buta. Maaflah dengan kalimat ini, maaf sekali lagi, lelaki ini buta dan cacat fisiknya. Buta, cacat fisiknya, sampai dikatakan tanah zaralahmuhu minal juzam, sampai maaf, inya itu tertimpa penyakit kusta. Kusta itu apa kalau bahasa kita? Apa orang nyebut kusta itu? Lepra. Kusta. Kusta itu dulu lah kalau zaman kerajaan bahari, orang menganggap kusta itu penyakit kutukan bahari. Makanya orang tuh bila bahari kena kusta dikucilkan orang takutan. Kusta itu para jamaah kalau inya terlalu parah sampai dikatakan daging-daging itu berjatuhan. Daging itu buruk. Coba bayangkan sedahsyat itu. Mana buta matanya, mana cacat fisiknya, mana daging-daging ini jatuh dari tempatnya. Apa nang bisa buruk tuh kadang-kadang orang gula jual. Wa na'udzubillah min dzalik, terkadang kencing manis pun itu kalau sudah terlampau parah kadang-kadang daging itu bisa busuk kan. Tapi mungkin di titik-titik tertentu ini juga ini kusta. Nah, itu apa kalau kita dari wajah sampai ke batis tuh rontokan. Karenanya posisinya lemah dan busuk. Nah, yang menarik perhatian Nabi Isa ini begini, lelaki ini bersandar, entah di sebatang pohon atau di sebuah tembok bersandar sembari berzikir.
Nah, apa yang dibaca lelaki ini yang menarik perhatian Nabi Isa. Lelaki ini mengatakan, ujar lelaki tadi, alhamdulillahilladzi afani mimma batala bihi katsiran min khalqi. Nah, jika bahasa kita lelaki ini bersandar. Bersandar. Ini padahal mata buta, daging ini burukan orang melihat tuh kesian. Nah, lelaki ini bersandar. Nah, aja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dan menjaga aku serta memelihara aku dari penyakit yang menimpa orang banyak. Coba perhatikan kalimat doanya. Inya berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjaga dan memelihara aku dari penyakit yang menimpa orang banyak. Lalu Nabi Isa tuh teruling kepala, ujar Nabi Isa, aku anak betapun ya fulan, fulan. Tunggu dulu ya Nabi Isa. Ikam mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari penyakit yang menimpa orang banyak sehingga aku dilepaskan Allah dari penyakit itu. Pertanyaanku Nabi Isa, penyakit apa? Karena maaf, seakan-akan semua penyakit itu tertumpuk di ikam ini sudah. Mana mata buta, mana awak cacat, mana daging busuk seperti itu. Penyakit apa yang ikam maksud? Sedangkan di sini kan ada orang yang penyakitnya lebih parah dari kamu. Maka lelaki ini mengatakan, ujar lelaki tadi, ya ruh Allah, wahai Nabi Isa, ana khairun mimman lam yaj'alillahu fi qalbihi ma ja'alahu fi qalbi min ma'rifati. Ujar Sidin, ana khairun, aku lebih baik Sidin, mimman lam yaj'alillahu fi qalbihi ma ja'alahu fi qalbi min ma'rifati. Karena Sidin aku merasa baik karena aku merasa Allah memberi aku karunia, yang karunia ini belum tentu diberi ke orang banyak. Apa itu? Nabi Isa aja Sidin, coba pian perhatikan ulun. Ulun ini wahai Nabi Allah, mulai tangan ini normal, sampai mulai berpenyakit, sampai busuk. Tapi sampai detik ini sedikit pun ulun kada pernah mengeluh kepada Allah Ta'ala. Ulun ridho dengan semua yang Allah berikan. Kada cukup lahir buta, sudah mulai lahir buta, kada cukup di situ. Cacat fisik, kada cukup di situ. Nang fisik, nang cacat, nang kada sakit tadi, meskipun cacat tapi kada sakit. Diulah busuk pulang, tapi sedikit pun ulun kada dan ulun ridho dengan ketetapan Allah. Maka ulun merasa kemampuan ulun untuk terus ridho ini adalah cahaya yang Allah berikan di hati yang belum tentu Allah beri ke orang lain. Ketika orang di luar sana dengan kesempurnaan fisiknya, dengan bungas wajahnya, dengan tampan cantik wajahnya, dengan keadaan ekonominya yang bagus, tetapi banyak mengeluh lawan Tuhan. Dan sedikit aja diberi ujian lalu kemudian mengeluh lawan Tuhan. Kalau ujar bahasa Banjar itu mau wadah. Coba jadi. Lalu Nabi Isa tetap unggut mendengar itu. Lalu yang kedua ujar lelaki tadi, wahai Nabi Isa, alam yatruk li lisanan nahmaduh. Nabi Isa, coba pian perhatikan ujar Sidin. Pian melihat kalau ulun ini mulai ujung muha, ujung kepala sampai ujung batis, pian melihat dengan mata pian seorang betapa daging-daging ulun ini guguran kan. Daging ulun ini busuk, daging ulun ini jatuhan dari tempatnya. Tapi apakah pian tidak memperhatikan betapa Allah menjaga lidah ulun sehingga dengan lidah ini ulun terus bisa berzikir siang dan malam menyebut nama Allah. Ujar laki. Dan yang ketiga ujarnya, wa qalban ashkuruh, dan aku bersyukur kepada Allah manakala mataku ini ketika aku terlahir mataku buta tapi tidak dengan hatiku. Sehingga aku bisa melihat berbagai karunia yang Allah berikan kepada aku. Dalam keadaan cacat dan kurang, nang dilihat karunia Tuhan. Berarti mata ini tajam, kada buta. Maka ini jasirin nang aku syukuri. Maka kemudian Nabi Isa berkata, ujar Nabi Isa, sadaqta, bujur ikam jar Nabi Isa. Hati adak, bawa sini tangan ikam. Lalu lelaki tadi menyorong tangannya. Sedangkan Nabi Isa kan memang di dalam Al-Quran dikatakan bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang kusta. Nabi Isa itu bukan hanya menyembuhkan orang buta yang inya melihat, lalu buta. Bisa melihat lagi, masih masuk akal. Ini ada orang kedokteran lah di sini. Ada orang rumah sakit, ada orang kesehatan lah. Ada orang kesehatan lah. Ada. Ini ada orang begawi di mana jadi Pertamina. Bagian pemasaran sekali sini berjual eceran di pinggir jalan. Bujur juga ada salah juga sih.
bagian pemasaran. Dek, kalau ada orang kesehatan sudah sampai takut benar ya. Artinya memang kan Nabi Isa ini beda dengan yang lain. Kalau yang lain menyembuhkan orang buta, mungkin darinya bisa melihat Nabi Isa ini menyembuhkan orang buta yang dari lahir buta. Pertanyaannya, kalau orang itu dari lahir buta, memang buta plek dari lahir, itu memang bisa lah melihat? Kada bisa rasanya. Tapi kada tahu kalau sudut pandang kesehatan. Rasa-rasanya, amun orang tuh dari lahir buta itu kada ada harapan dia bisa melihat tuh. Wallahu alam, kalau istilah donor mata itu kawalah tetap. Itu wallah. Tapi tanpa donor Nabi Isa ketika beliau ingin orang itu mata melihat, beliau bisa sembuhkan dengan izin Allah dan bahkan bisa menghidupkan orang mati. Singkat cerita, dipegang Nabi Isa tangannya, lalu kemudian sembuh, lalu kemudian jadilah lelaki itu seorang yang bersih, dirinya itu zahirun wa batinah. Tapi awalnya diuji ini kada main-main, dari lahir buta. Nah, ini menunjukkan kepada kita, pertanyaannya kenapa kok bisa lolos dari ujian tadi? Karena ada ilmu yang Allah letakkan di dadanya. Sehingga dengan ilmu itu bisa, karena ilmu itu nur. Al ilmu nurun, ujar Imam Syafi'i kan. Dikatakan syakautu ila waqi suahibzi. Aku ujar Imam Syafi'i. Ujar Imam Syafi'i, syakautu ila waqi suahib, aku laporkan kepada guruku Imam Waqi ketika aku merasa gangguanku, hafalanku mulai terganggu. Ketika aku merasa menuntut ilmu ini, kenapa menurutku kok kada kayak biasanya? Bukan buruk hafalan, kada kayak biasanya. Yang biasanya luar biasa ini kok sedikit merasa ada terganggu aku. Lalu ujar sidin fa arsyadani bitarkil ma'asi. Lalu aku ujar sidin diberitahu oleh guruku untuk meninggalkan maksiat. Fa'alamani annal ilma nurun wa nurullahi la yutali'u. Aku Jarsidin diberitahu bahwa ilmu itu nur dan nur itu diberikan kepada orang yang bermaksiat. Berarti ilmu itu adalah cahaya, nur yang akan membimbing kita untuk melewati ujian hidup itu. Sedangkan kita hidup, Bapak Ibu pasti diuji. Nah, untuk menghadapi ujian ya dengan ilmu, makanya kita di sekolahan menuntut ilmu. Untuk apa? Karena diuji kita. Coba biar lihat orang sekolah itu, orang semesteran itu, belajarnya 5 bulan, ujiannya paling 2 minggu. Untuk mempersiapkan ujian 2 minggu itu 5 bulan belajar. Maka kita bersyukur, alhamdulillah ada majelis ini, tidak lain adalah memang Allah menghendaki baik untuk kita bertahan. Nah, jadi sekali lagi ulun simpulkan, yang pertama, ketika ada majelis ilmu di daerah kita, maka insya Allah majelis ilmu itu adalah menjadi wasilah kita mendapatkan dan memahami ilmu agama, yang mana dengan memahami ilmu agama itu pertanda Allah menginginkan pian baik. Apabila ilmu agama pian kuasai, maka pian akan menghadapi ujian itu, insya Allah pian akan lulus dengan izin Allah. Karena kada bisa juga kita menghindari ujian. Karena menghindari ujian itu kada kawa, berarti yang harus dilakukan cari modal untuk menghadapi ujian itu. Karena itu kada kawa dihindarinya, pasti datang. Amun itu pasti datang, cari ya modal untuk menghadapinya. Ada berita 3 bulan lagi Jarbrau akan musim hujan tinggi. Sekarang cari modal menghadapi musim hujan tadi. Amun itu kada kawa dihindari, mungkin itu bersiap-siap. Nah, kemudian cerita tadi sekali lagi urut sampaikan, cerita ini hanya sekedar untuk memotivasi kita bahwa begitu loh orang yang memiliki cahaya ilmu di dadanya, maka seberat apapun ujiannya, insya Allah ini bisa melalui ujian itu dengan baik. Nah, jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh jamaah. Alhamdulillah di sini dibaca Ratibul Aqdas dan juga bahkan diijazahkan sudah oleh para guru-guru kita, dan beliau pun mendapatkan ijazah juga. Selain dari guru-guru beliau, sempat beliau mengambil ijazah dari Munsibu Al-Aqdas. Karena mungkin waktu Habib Muhammad itu ketika datang ke sini, itu memang sudah waktu itu ada munsib Tuhan namanya Habib Abdullah bin Ali. Tapi hari ini Habib Muhammad itu secara kesepakatan keluarga Aqdas dari keluarga Ali bin Husin itu sepakat mengangkat Habib Muhammad menjadi munsib Alul Aqdas saat ini. Jadi saat ini munsib keluarga Aqdas yang mengepalai keluarga Aqdas adalah Habib Muhammad bin Shalih Al-Aqdas di Hadrumah. Jadi keluarga Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Aqdas. Jadi alhamdulillah beliau pun sempat datang ke sini ketika dulu beliau menjadi guruin ketika masih kayu dengan almarhum Pak Haji Asrul. Ulun
bila datang ke sini pun keingatan almarhum Haji Asrul, mudah-mudahan sini dapat rahmat yang luas di sisi Allah. Mudah-mudahan segala kesalahan beliau diampuni Allah dan diberikan derajat tinggi di sisi Allah. Jadi Ratibul Aqwas ini para jamaah itu adalah wirid-wirid yang dikumpulkan berdasarkan asar-asar yang bersumber dari Nabi. Bahkan dikatakan bahwasanya ketika pian ditimpa rasa takut terhadap satu perkara, maka ulama katakan bacalah Ratibul Aqwas karena itu khairun min arba'ina farisan. Maksudnya itu ketika pian berjalan dengan izin Allah, baca Ratibul Aqwas itu, maka itu jersidin lebih baik daripada pian dikawal oleh 40 pengawal berkuda. Jaka Bahari itu kan pasukan elit itu berkuda. Jaka Bahasa Bahari pasukan elit itu berkuda. 40 pasukan elit mengawal, lebih baik pian membaca Ratibul Aqwas. Karena ini berisi doa, sedangkan doa itu silahul mu'min. Doa itu senjata kita orang beriman. Maka amalkan Ratibul Aqwas ini dengan izin Allah. Mudah-mudahan itu menjadi penyebab kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena pengarangnya adalah seorang kutub. Kita tidak bicara panjang lebar tentang itu bab itu sendiri karena Guru Udin menjelaskan tentang Ratibul Aqwas. Seterusnya mudah-mudahan dengan membaca Ratibul Aqwas kita bersambung juga. Sanad kita kepada para habaib dengan para ahlul bait, dengan dibacakannya kitab-kitab para ulama sanad kita bersambung ke mereka, dan dengan jersin tadi kita malam ini mahaul almarhum Habib Zainal Aidrus, mudah-mudahan juga beliau mendapatkan rahmat yang luas di sisi Allah dan kita mendapatkan keberkahan beliau, dan mudah-mudahan majelis ini selalu diberkahi oleh Allah. Sekali lagi ulun mohon izin Guru, karena tidak ada apa-apa niat ulun ke Berau ini, karena tadinya Berau ini adalah tempat ulun menganggap ketika datang ke Berau ini menyambung silaturahim abah. Karena Sidin dulu di Berau ini mengajar dari tahun 85, 84 lewat hampir 85 sampai ke 88. Sekitar 3 tahun setengah lebih kurang beliau berada di Berau ini, hampir kurang lebih 4 tahun. Mengajar di SMA Tanjung Redep dulu. Jadi cukup banyak kenangan sampai beliau ke Kesah. Hampir-hampir beliau dulu mengambil perumahan di sini. Coba kada ingat abah nyambet di mana kira Bahari tahun sekitar tahun 87 88. Hampir sih aku mau perumahan di sini, tapi ternyata ada satu hal, Sidin suruh balik ke Samarinda, Sidin balik ke Samarinda, lalu sampai hari ini beliau di Samarinda. Jadi maksud dulu merasa ke Berau ini bukan kemana-mana lagi pula. Alhamdulillah ada dangsanak kita, sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan terus berdangsanak dunia dan akhirat. Dan Guru Mahya, Guru Syafi'i dan guru-guru yang lain. Mudah-mudahan Sidin berataan sehat panjang umur, dan mudah-mudahan juga segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa diberkahi oleh Allah, diberikan husnul khatimah ba'da tulul umur fi khairin afiyah ala hadhihi niyyah wa ala kulli man nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ini yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.